Bab 1141. Tenichi dan anak buahnya merasa sangat murung. Rencana rumit yang mereka buat selama berbulan-bulan berakhir dengan bencana. Mereka tidak dapat memahami pengabdian para patriot kepada Erudia dan karenanya masih tidak dapat memahami mengapa Asura datang untuk menyelamatkan Zoe. Bukankah lebih baik bagi Windsor setelah Levi disingkirkan? Dia akan menjadi nomor satu di Erudia. Dia juga akan menjadi dewa perang. Dengan kata lain, dia akan mendapatkan keuntungan paling besar setelah Levi pergi. Tapi dia datang untuk melindungi Zoe. Mereka tidak bisa membungkus kepala mereka di sekitarnya. Ini adalah perbedaan paling jelas antara ideologi orang-orang dari Erudia dan negara-negara lain. Windsor gila itu sekarang ada dalam gambar, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita harus keluar dengan sesuatu yang lain, gumam anak buah Tenichi. Dia berada di ambang menutup diri. Mereka telah bekerja keras dan berhasil mencegah God of War. Kemudian masuklah Asura. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, Zoe dikirim ke rumah sakit terbaik di Daxia, menunggu bayinya lahir. Levi bilang tidak aman di luar Erudia. Seperti bagaimana tidak aman? Cibir Logan. Kenapa kamu bahkan menyebutkan namanya? Dia tidak lebih dari seorang bajingan. Meredith menggerutu. Zoe melirik semua orang dan membentak, aku tidak ingin mendengar namanya lagi. Jangan pernah menyebutkannya di depanku lagi. Baiklah. Dengan itu, keheningan yang mati mengikuti. Kali ini, siapapun bisa tahu bahwa Zoe telah menyerah padanya. Jika tidak, dia tidak akan pergi ke luar negeri dan membiarkan anaknya menggunakan nama belakangnya. Dalam bayang-bayang, Windsor mencatat segalanya. Bahkan dia, yang berhati dingin, menghela nafas. Itu memang sulit. Ini mungkin terdengar aneh. Setelah kita pergi, kudengar Dewa Perang juga meninggalkan Hampton Utara. Kudengar ada sesuatu yang sangat mendesak yang harus dia tangani. Logan mengomel. Bingung, Meredith bertanya, benarkah? Tidak tahu ada sesuatu yang begitu penting yang bisa mengeluarkannya dari Erudia. Benar, ini pasti sesuatu yang sangat mendesak. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan negara ini. Obrolan tentang God of War berlanjut. Zoe melihat keluar jendela, dia merasa setenang kolam gilingan. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah bayi di perutnya. Dia mulai menggesek foto-foto di ponselnya. Ketika dia menemukan foto dirinya dan Levi, jarinya dengan sengaja menekan tombol hapus. Tapi dia ragu-ragu karena dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Yang berikutnya masih foto mereka. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menghapusnya saja. Beberapa perawat melihat foto-foto di teleponnya dan langsung merasakan darah mengalir dari wajah mereka. Mereka saling bertukar pandang dan merasakan getaran di punggung mereka. Mereka mengintip lagi, hanya untuk memastikan. Ya Tuhan, ini dia. Rumah sakit ini adalah puncak dari infrastruktur medis Daxia. Orang-orang yang harus dihubungi oleh perawat juga elitis. Berita seputar hal ini telah menyebar ke masyarakat kelas atas terutama saat ini. Itulah mengapa mereka bisa mengenali Levi Garrison dari gambar. Iya, Zoe mendongak dan bertanya, merasakan kegelisahan di mata itu. Saat dia meletakkan teleponnya, seseorang bertanya dengan takut-takut, Miss Lopez, apakah itu suami Anda? Dia, apakah dia juga dari Erudia? Suara lain muncul. Iya, memang, Zoe mengangguk. Bergidik lagi saat Zoe menjawab. Ketakutan mereka terlihat. Wanita yang akan mereka rawat ini adalah istri dari pria itu. Itu terlalu menakutkan. Zoe melihat semua perubahan emosional di dalamnya dan bertanya, sepertinya kamu mengenalnya. Bab 1142. Kami hanya ingin tahu, kenapa dia tidak ada di sini bersamamu. Miss Lopez, kami mendengar bahwa pria Erudia sangat perhatian pada istri mereka. Mengingat pengalaman bertahun-tahun dalam bergaul dengan elit kelas atas Daxia, para perawat tahu kapan harus menahan lidah mereka. Mereka mengubah topik pembicaraan di sana dan kemudian. Oh, dia pasti ada urusan. Itu sebabnya dia tidak bisa datang. Zoe tidak banyak berpikir. Para perawat bereaksi terlalu cepat dan tidak mengungkapkan banyak hal yang sebenarnya mereka ketahui. Mereka tahu Levi tidak bisa datang karena mereka tahu di mana dia. Hari-hari berlalu. Istana Raja Darah jauh lebih kuat dari yang diharapkan Erudia. Untungnya, Levi memegang komando dan masih bisa menahan mereka.
Yang dia butuhkan hanyalah lebih banyak waktu. 2 bulan yang menyiksa telah berlalu. Hari itu, Levi merasa gelisah. Dia tidak bisa memusatkan pikirannya pada apapun yang dia lakukan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, bayinya akan lahir dalam 2 hari ini. Sarafnya menunjukkan kemungkinan besar bahwa Zoe akan melahirkan. Zoe, aku telah mengecewakanmu. Aku tidak mengadakan pernikahan yang layak untukmu. Aku bahkan tidak bisa menjagamu saat kamu melahirkan. Levi bergumam pelan. Dia mengerti bahwa itu bukan masalah kompensasi. Dengan cara apa dia bisa menebusnya? Dia terus-menerus absen selama semua momen penting ini. Dengan cara apa dia bisa menebusnya? Maaf, Zoe, katanya sambil mengepalkan tinjunya. Tidak ada waktu untuk bersedih saat dia sekali lagi bertarung dengan Istana Raja Darah. Di sebuah rumah sakit di Daxia, Zoe menghadapi titik penting lain dalam hidupnya. Keluarga Lopez dan Black sedang menunggu di luar ruang operasi. Emma ingin ikut juga, tetapi Zoe menolak. Wah! Setelah menunggu lama yang menegangkan, tangisan akhirnya memecah kesunyian. Ini bayinya. Akhirnya, bayinya lahir. Ini adalah seorang gadis. Zoe melahirkan seorang bayi perempuan. Dia sangat gembira dengan air mata. Levi, saat bertarung di medan perang, tiba-tiba merasa lega. Dia menyerbu ke garis depan dan berkelahi dengan para prajurit elit Istana Raja Darah. Zoe, siapa yang akan kau beri nama untuknya? Mata penuh harapan semua orang tertuju pada Zoe. Panggil saja dia Forlevia Lopez, katanya tanpa ragu-ragu. Jelas bahwa dia sudah memikirkannya. Untuk Levia, bukankah itu? Aaron menghentikan Caitlin sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya. Semua orang di sana tahu apa yang tersirat dari nama itu. Mereka juga bisa tahu betapa Zoe mencintai Levi, terutama 2 bulan di Daxia ini. Dia bahkan mengirim seseorang untuk mencarinya diam-diam ketika dia sedang hamil besar. Meskipun Zoe telah mengambil keputusan, dia masih berpegang pada harapan sekilas. Namun, penantian 3 bulan itu membuat sedikit harapan. Dia tidak pernah datang. Sepertinya dia bersembunyi dari klan Garrison. Dalam waktu kurang dari sebulan, taruhan di antara mereka akan jatuh tempo. Forlevia, Zoe ingin melupakan Levi Garrison, sekali dan untuk selamanya. Dia ingin tidak memiliki ikatan lagi dengannya. Ayah, ibu, ayo berkemas dan berangkat ke Erudia. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kata Zoe. Tapi kamu baru saja melahirkan. Tubuhmu masih sangat lemah. Semua orang khawatir. Nah, tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Dia gigih. Semua orang kembali ke Erudia malam itu. Windsor mengantar mereka pulang. Bagaimanapun, itu adalah misinya. Zoe bersikeras untuk kembali ke Erudia dengan tergesa-gesa karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani. Bab 1143. Emma berdiri di pintu masuk Royal Villa di Northampton. Dia telah menunggu kembalinya Zoe. Dia bergegas ke Zoe begitu dia melihatnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Kamu tidak diterima di sini. Kamu tidak ada hubungannya dengan anak ini. Aaron dan Caitlin segera melangkah masuk dan menghalangi jalannya. Malu, Emma memandang Zoe dan memohon, Zoe, biarkan aku menjagamu dan bayimu. Aku akan membayar perbuatan untuk putraku yang tidak berbakti itu. Ya, seharusnya begitu. Putramu itu telah menganiaya Zoe dengan cara yang begitu kejam. Adil jika kau membayar penebusan dosa. Menimpali sisanya. Emma, tidak apa-apa. Gadisku dan aku akan baik-baik saja tanpamu. Juga, aku sudah selesai dengannya dan tidak ada yang salah. Zoe tegas dengan kata-katanya. Baiklah kalau begitu. Jaga dirimu baik-baik dan bayinya, Zoe. Emma menghela nafas tak berdaya saat dia berbalik dan pergi. Oma, tunggu. Zoe memanggil. Iya, ayo, lihat bayinya, lanjut Zoe. Emma berjalan ke manor dan menangis saat melihat bayi kecil itu. Saat dia menggendong bayi perempuan itu, dia merasakan ikatan darah di antara mereka. Bukankah lebih baik jika Levi tidak pernah pergi? Betapa bahagianya memiliki keluarga. Sayang sekali, putra yang tidak berbakti ini melarikan diri, sama seperti Tyrone. Baiklah, waktunya habis. Pergilah. Kamu tidak diterima di sini. Meredith mengusir Emma. Oh, sebelum aku lupa. Nama bayi itu Forlevia Lopez. Kamu bisa lihat betapa tekadnya Zoe sekarang, kan? Jadi, jauhi kami.
Terkikik meredit saat dia membanting gerbang hingga tertutup. Emma gemetar. Zoe telah mengambil keputusan. Dia menunjukkan kepadaku anak itu dan menyatakan bahwa dia telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Levi. Nama anak itu, Emma menangis sepanjang perjalanan pulang. Baginya, hidupnya benar-benar gagal. Tidak hanya dia jatuh cinta pada pria yang tidak berperasaan, bahkan putranya ternyata seperti dia. Betapa hidup yang hancur. Klan Garnison di kota Auckland. Seseorang memberitahuku bahwa anak Levi telah lahir. Benarkah itu? Tanya Tyrone. Iya, dia melahirkan di Daxia dan dia kembali ke Northampton. Mereka menamainya Forlevia Lopez, jawab Damien sambil mengangguk. Dia tahu segalanya tentang Zoe dan juga orang-orang di sekitarnya. Tyrone benar-benar senang. Haha, itu luar biasa. Anaknya tidak pantas disebut Garrison. Tidak di atas mayatku dia akan menyandang kehormatan klan Garrison. Benar, masih belum ada kabar tentang Levi. Sudah 3 bulan. Iya, tidak ada. Aku akan menemukan tubuhnya jika dia mati. Tapi tidak ada apa-apa. Itu hampir seperti dia menghilang ke udara tipis. Bagaimana mungkin? Damian mengerutkan kening. Pengganggu itu benar-benar sesuatu yang bisa menghindari semua deteksi kita, Tyrone mengoceh saat sudut mulutnya berkedut. Dia kemungkinan besar keluar dari Erudia. Benar-benar pengecut yang menyedihkan. Damien merengut. Yah, taruhan kita akan segera jatuh tempo. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang mengikuti ini. Siapa yang tahu bocah ini akan bersembunyi? Dia hanyalah lelucon. Hahaha. Tyrone tertawa terbahak-bahak. Dan sekali lagi dia menegaskan tindakannya tidak mengakui Levi. Lipatan di dahi Damien tetap ada saat dia mengajukan pertanyaan lain, Ayah, bagaimana jika Levi kembali pada hari taruhan itu jatuh tempo? Bab 1144. Pertanyaan ini membuat Tyrone bingung. Ini sebenarnya mungkin. Levi mungkin menyembunyikan kartu asnya selama ini sampai hari taruhannya jatuh tempo. Itu tidak mungkin. Tyrone segera membantah. Levi bahkan tidak ada ketika anaknya sendiri lahir, bagaimana dia bisa muncul sekarang? Damien mengangguk. Kamu benar. Jika dia bisa pergi pada saat seperti itu, akan ada lebih sedikit alasan baginya untuk muncul untuk taruhan. Jangan khawatir, dia akan menjadi bahan tertawaan jika dia tidak muncul. Wajah Tyrone penuh dengan penghinaan dan ejekan. Damien menghela nafas, sayang sekali. Kita tidak akan bisa melihat ekspresi wajah Levi ketika dia benar-benar hancur dan mulai memohon belas kasihan. Tetap saja, Damien dan Tyrone berharap Levi akan datang. Mereka ingin menunjukkan kepadanya betapa kuatnya garnisun itu. Mereka tidak tersentuh, tidak dapat diatasi. Betapa mereka ingin Levi menyesal memuntahkan kata-kata kurang ajar seperti itu saat itu. Lebih dari segalanya, mereka ingin membuktikan bahwa Damien lebih kuat darinya. Yang terpenting, Tyrone telah membuat keputusan yang tepat. Emma ingin membuatku menyesal. Seperti itu akan pernah terjadi. Apa yang akan saya sesali sekarang karena Levi telah melarikan diri? Selama sebulan penuh, Zoe tetap sibuk meski baru saja melahirkan. Dia telah mengintegrasikan semua sumber daya grup Morris. Wanita itu bersikeras untuk berjalan di jalan yang tidak berhasil diselesaikan Levi. Di bawah upaya gabungan dari dirinya dan Iris, Morris Group memperoleh hasil penting dalam waktu 1 bulan dan sekarang kembali ke jalurnya. Ini benar-benar membingungkan Zoe. Mengapa Levi tidak bekerja lebih keras? Dia memiliki semua sumber daya dan koneksi. Tidak butuh banyak usaha untuk menghasilkan hasil sama sekali. Selain itu, dia jauh lebih mampu daripada saya. Namun, dia memilih untuk menyerah. Zoe menghela napas. Kurasa dia sudah berencana kabur sejak awal. Semua perhatian yang dia tunjukkan padaku selama bulan-bulan itu mungkin hanya untuk membuatnya merasa lebih baik. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari pertaruhan antara Levi dan Tyrone telah tiba. Jika Levi tidak menghilang, dia harus berada di kota Auckland hari ini untuk menantang Garnison. Jika dia berhasil, dia akan diizinkan untuk bergabung dengan mereka. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggunya. Sementara itu, Levi telah berperang dengan Istana Raja Darah selama 4 bulan berturut-turut di medan perang Pangkalan Utara 1. Kali ini, dia bersikeras untuk benar-benar memusnahkan musuhnya. Oh, bukankah hari ini seharusnya menjadi hari pertaruhanku dengan Tyrone? Levi bertanya sambil mengisap rokok. Betul sekali. Karena kamu tidak bisa datang kali ini,
kurasa klan Garrison, atau bahkan seluruh Auckland, menertawakanmu. Itu pasti. Kamu pasti akan menjadi bahan tertawaan karena tidak muncul. Itu tidak bisa dihindari. Azure Dragon dan yang lainnya menanggapi Levi secara bersamaan. Biarkan dia bersenang-senang selagi masih ada, kata Levi sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Zoe dan anaknya? Phoenix melaporkan segala sesuatu tentang Zoe kepada Levi. Alis Levi berkerut beberapa kali dalam prosesnya, merasa seolah-olah dia berada tepat di sebelah istrinya. Auckland City benar-benar terkejut hari ini. Puluhan ribu mata tertuju pada klan Garrison. Meskipun mengetahui bahwa Levi tidak akan datang, Tyrone telah memutuskan untuk melakukan upacara menerima tantangan. Anggota garnisun berpangkat tinggi berkumpul di pintu masuk rumah keluarga, dengan Tyrone duduk di kursi. Damien dan junior lainnya berdiri di sampingnya di setiap sisi. Anggota seperti Phoenix, Huff, dan Titus juga hadir. Apakah Levi akan muncul atau tidak, pendirian mereka tetap ada. Saya telah memasang taruhan dengan Levi Garrison hari ini. Saya di sini di depan rumah keluarga Garrison dan dengan ini menyatakan bahwa saya menerima tantangannya. Teriak Tyrone. Bab 1145. Sebagai pemimpin pasukan serigala abu-abu, Huff terlalu tangguh sebagai lawan. Phoenix adalah pejabat tinggi, sehingga membuatnya tak tersentuh juga. Dalam seni bela diri, Titus adalah penjaga garnisun. Mungkin ada beberapa harapan untuk Levi dalam hal ini. Jika kita bersaing secara bisnis, dia mungkin memiliki peluang melawan Damien, yang memiliki 5% bisnis. Namun, itu tidak lain hanyalah secercah harapan. Banyak orang di Erudia tahu tentang pertaruhan antara ayah dan anak. Oleh karena itu, sejumlah besar warga kota Auckland sekarang mengepung rumah keluarga Garrison. Orang-orang seperti itu termasuk Tiffany Meyers dan Martin Preston. Bahkan Benny Quinton dan Abigail Rogers telah datang. Tidak seperti yang lain, beberapa orang ini ada di sini untuk menyaksikan Levi menghancurkan klan Garrison. Bagaimanapun, mereka tahu identitas asli Levi. Sebagian besar yang lain datang hanya untuk menonton pertunjukan. Jason Lowe ada di sini hanya karena dia merasa kasihan pada temannya. Dia berharap Levi akan lari jauh daripada muncul. Baiklah. Waktunya habis, kepala pelayan rumah tangga Garrison mengumumkan. Levi Garrison belum muncul, yang berarti dia telah kehilangan tantangan. Seorang pengecut seperti dia tidak pantas menjadi bagian dari klan. Jadi, mulai sekarang, kita akan mencabut nama belakangnya, sebuah garnisun. Saat ini, Levi menjadi lelucon terbesar di kota. Dia sekarang dicap sebagai aib dan penghinaan mutlak. Abigail mengepalkan tangannya. Kenapa kamu belum datang, Levi? Cepat. Tiffany menarik napas dalam-dalam. Betapa dia menantikan untuk melihat pangeran tampan memerintah teror atas klan garnisun. Sayangnya, Levi sudah hilang selama beberapa bulan. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin dia akan muncul sekarang. Tyrone bahkan berusaha keras untuk membawa Emma ke sana. Sekarang, dia berbalik ke arahnya dan tersenyum. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan sekarang? Haha, apakah kamu masih berpikiran sama? Bahwa kamu akan membawa Levi ke sini sebelum aku dan menyatakan bahwa putramu tidak terkalahkan. Bahwa garnisun akan sangat menyesalinya. Mendengar cibiran pria itu, Emma hanya bisa menunduk dengan putus asa. Tentu saja saya ingin melakukan semua itu. Tapi kurasa itu hanya angan-angan. Pada titik ini, dia tidak menginginkan apapun selain Levi untuk muncul. Bahkan jika hal-hal mungkin tidak berjalan dengan baik, itu hanya benar bahwa dia muncul. Begitulah seharusnya dia, setidaknya hati nuraninya akan jernih. Dia seharusnya tidak bersembunyi seperti ini. Beberapa sifat lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Olivia menatap Emma dengan senyum menghina. Putramu benar-benar lelucon, Emma. Aib. Dia tidak cocok menjadi garnisun, dia juga tidak pernah sebanding dengan Damien. Garnisun secara resmi memberimu kesempatan, tapi dia memilih untuk tidak mengambilnya. Jika putramu benar-benar kuat dan memenangkan tantangan, dia dan Anda akan bisa bergabung dengan keluarga dan kembali ke sisi Tyrone. Kerumunan mulai berkomentar. Kami mengharapkan tidak kurang dari keluarga kuno teratas di Erudia. Kehadiran dan rasa toleransi seperti itu memang langka. Banyak warga memiliki hal-hal baik untuk dikatakan tentang garnisun yang menerima tantangan Levi. Olivia tersenyum penuh kemenangan dan melanjutkan,
sayang sekali anakmu tidak berani muncul, apalagi memenangkan tantangan. Dasar pengecut yang tidak berguna. Kudengar dia bahkan meninggalkan istri, anak, dan ibunya. Dia tidak pantas menjadi laki-laki, tidak, dia bahkan tidak pantas untuk hidup. Setelah mendengar hinaan Olivia, Emma mencengkeram tinjunya begitu keras hingga kukunya menancap di dagingnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan. Karena Olivia tidak mengatakan apa-apa selain kebenaran. Garnisun adalah keluarga kuno nomor 1 di Erudia. Sejujurnya, kami tidak meminta banyak darinya. Berani saja muncul untuk tantangan itu lebih dari cukup. Bahkan, tidak masalah jika dia kalah, dia tidak harus mati. Namun, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri di sini di depan kita. Olivia mencibir. Siapa bilang aku tidak? Suara dingin tiba-tiba terdengar. Bab 1146. Suara itu seperti guntur yang menderu. Semua orang menoleh ke sumbernya dan langsung tercengang, terutama Garnisun. Semua wajah mereka yang tersenyum membeku dalam sekejap mata. Olivia, yang memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan beberapa saat yang lalu, sekarang tercengang. Seolah-olah dia telah disambar petir. Damien memucat. Ekspresi Tyrone berubah mengerikan. Begitu juga orang lain. Puluhan ribu mata segera bergeser ke arah suara itu. Tunggu. Kupikir itu suara wanita. Kemudian, semua orang sadar. Itu suara wanita. Jadi bukan Levi Garrison. Semua orang awalnya mengira Levi telah tiba. Emma bahkan menjadi gembira untuk sesaat. Namun, apa yang dilihat orang banyak selanjutnya adalah seorang wanita berjalan dengan bayi di lengannya. Itu tidak lain adalah Zoe. Dia adalah orang yang telah berbicara. Apa ini sebenarnya dia? Tyrone menarik napas dengan tajam. Damien tampak mengerikan. Apa yang dia lakukan? Emma segera berlari ke arahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia ketakutan. Zoe tersenyum. Aku di sini untuk menerima tantangan klan Garrison menggantikan suamiku. Dia telah kembali dari Daxia untuk ini. Kalau tidak, dia masih akan memulihkan diri di negara itu. Hari ini seharusnya menjadi baby shower anak, tapi dia telah menipu keluarga Lopez dan Black dan datang ke Auckland City hanya untuk memenuhi kesepakatan. Wanita itu mengejutkan semua orang dengan wahyunya. Kerumunan tercengang saat kata-katanya jatuh. Semua orang menatapnya tidak percaya. Suamiku memiliki urusan lain untuk diurus, jadi aku di sini untuk menepati janjinya dan menantang Garnisun. Kami tidak akan pernah menarik kembali kata-kata kami, jadi tolong tarik kembali semua penghinaan yang kamu buat terhadapnya. Dia berteriak. Emma tidak tahan lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Zoe belum melupakan Levi. Sebaliknya, dia masih sangat mencintainya. Dia bahkan di sini untuk mengambil tantangan di tempatnya. Abigail, Benny, dan yang lainnya sangat tersentuh. Tyrone menatap Zoe dengan bingung. Kau ingin menggantikan posisi Levi dan menantang kami. Banyak di antara kerumunan itu menatapnya dengan cara yang sama. Seorang wanita menantang Garnisun, dan dia bahkan ada di sini menggantikan suaminya. Zoe mengangguk dengan tekad. Betul sekali. Tyrone tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu melihat ini, Levi? Istri dan anakmu yang berumur 1 bulan di sini untuk menerima tantangan menggantikanmu, tapi di mana kamu bertemu? Damien menimpali dengan dingin, ini pasti lelucon terbesar yang pernah kulihat sejauh ini. Sungguh juara, Levi. Kamu menghilang tanpa jejak, dan sekarang wanita dan anakmu ada di sini untuk memikul segalanya untukmu. Cocok menjadi suami atau ayah. Betapa tercela. Aku tahu, kan? Dan dia mencoba membandingkan dirinya dengan putraku. Apakah dia bahkan layak? Wajah Olivia penuh dengan penghinaan. Emma menangis deras saat ini. Tidak masalah jika putranya tidak pernah membuatnya bangga, tetapi sekarang, dia sekarang dilihat sebagai aib. Zoe mengamati kerumunan itu. Itu omong kosong. Suamiku bukan bajingan, dan dia tentu saja tidak bertanggung jawab. Aku memberitahu kalian semua, dia hanya memiliki beberapa hal mendesak untuk diurus sekarang. Dia adalah pria paling bertanggung jawab yang pernah kumiliki, bertemu. Lagi pula, aku istrinya, apa bedanya jika aku di sini daripada dia? Damien menggelengkan kepalanya, bingung. Apakah kamu benar-benar masih percaya padanya meskipun kamu tahu persis apa yang terjadi, Zoe? Berhentilah mencoba membodohi dirimu sendiri.
Itu benar. Saya selalu percaya pada suami saya, dan saya akan selalu percaya. Bab 1147. Zoe keras dan tegas. Dia selalu percaya pada Levi, tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia hanya berutang penjelasan padaku sekarang. Tapi aku tahu dia pasti akan muncul. Dia menantikan untuk mendengar penjelasan Levi nanti. Banyak di antara kerumunan itu tergerak oleh kata-kata Zoe. Untuk berpikir bahwa wanita yang luar biasa seperti itu masih ada. Seorang wanita seperti dia adalah harta dan sulit didapat di masyarakat saat ini. Namun, semakin mereka merasa tergerak, semakin marah mereka dengan Levi. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Damien tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mendengar itu, Levi? Kamu benar-benar beruntung. Kamu tidak pantas mendapatkan istri seperti dia. Nah, klan Garrison memiliki aturan ketat untuk dipatuhi, tapi kami bukannya tanpa ampun. Kami akan membuat pengecualian, sekali ini saja dan izinkan kamu untuk mengambil bagian dalam taruhan menggantikan Levi. Tyrone setuju. Saya Huff, pemimpin pasukan serigala abu-abu. Apakah Anda pikir Anda bisa menang? Tidak. Saya Finnick. Tidak. Saya Titus, penjaga klan Garrison. Saya praktis dilahirkan dalam seni bela diri. Bisakah Anda mengalahkan saya? Tidak. Saya Damien, dan saya mengendalikan 5% bisnis klan. Bisakah Anda mencapai prestasi seperti itu juga? Opsi terakhir akan membutuhkan audit di kedua sisi. Zoe dan Iris mungkin telah mengumpulkan semua sumber daya mereka yang tersedia, tetapi 1 bulan masih terlalu singkat. Morris Group tentu bukan tandingan prestasi Damien di dunia korporat. Dengan demikian, semua orang tahu bagaimana taruhannya akan berubah. Tidak mungkin Zoe bisa menang. Bagaimanapun, Garnisun terlalu luar biasa dalam keempat aspek yang disebutkan sebelumnya. Garnisun mulai tertawa. Putramu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 5% Damien, Emma, namun, dia masih mencoba untuk melawan. Hahaha, dia bahkan tidak punya kesempatan melawan Damien. Sungguh memalukan. Ada alasan mengapa Garnisun menggunakan keempat aspek ini sebagai tolok ukur. Itu dipilih dengan tepat agar Tyrone bisa mempermalukan Emma dan Levi. Pria itu mencibir, kalau begitu, saya ingin mengumumkan bahwa Levi telah kalah dalam tantangan. Apakah Anda menerima vonis ini, Zoe Lopez? Ya, saya tahu. Ini kerugian saya. Tapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa suami saya gagal menepati janjinya. Zoe tampak tegas. Kilatan pembunuh melintas di mata Damien. Ingatlah, masalah ini tidak berakhir dengan kamu mengambil bagian dalam taruhan. Kamu harus membayar harga kekalahan. Dia benar. Levi bilang dia akan menghilang dari muka bumi jika dia kalah. Bagi klan terkemuka seperti Garnisun, nyawa seseorang tidak ada artinya. Tindakan Zoe mungkin telah menyentuh hati banyak orang, tetapi Garnisun sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, tindakannya hanya berfungsi untuk memprovokasi mereka. Zoe mengangguk tanpa ragu-ragu. Oke, baiklah. Aku akan menanggung konsekuensinya sendiri. Tidak, idiot. Aku akan melakukannya. Aku akan menanggung konsekuensinya. Emma berseru sambil bergegas. Aku ibunya, jadi aku akan bertanggung jawab. Kamu masih muda, tapi aku akan segera mati. Kemudian, dia menoleh ke Tyrone. Biarkan aku yang melakukannya. Jangan menyulitkan Zoe. Baiklah. Diskusikan ini di antara kalian sendiri. Tidak masalah siapa yang membayar harganya, tetapi seseorang harus melakukannya. Tyrone tampak sangat tegas. Bagaimanapun juga, martabat klan Garrison dipertaruhkan. Itulah mengapa seseorang harus mati. Sebelum Zoe bisa mengatakan apa-apa lagi, Emma meraihnya. Jaga baik-baik anak itu dan tunggu Levi. Aku yakin dia akan kembali suatu hari nanti. Bu, mata Zoe berlinang air mata. Aku akan bertanggung jawab untuk ini. Levi akan muncul. Aku yakin itu. Tetap tunggu dia, Zoe. Dengan itu, Emma berjalan menuju Tyrone. Bab 1148. Cepat atau lambat segalanya akan menjadi seperti ini, Emma. Kenapa kamu bahkan mencoba melawannya sejak awal? Tyrone tersenyum. Emma telah berlutut di depan pintu masuk rumah keluarga Garrison saat dia hamil saat itu. Saya tidak akan melakukan itu jika saya tahu hari ini akan datang. Mati. Mata Tyrone berkilat dingin tanpa sedikit pun belas kasihan di dalamnya. Salah satu petarung top keluarga Garrison mulai mengayunkan pedangnya.
Namun, bilahnya tiba-tiba patah, dan pemiliknya dikirim terbang oleh kekuatan misterius. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani bersikap seperti ini di depan garnisun? Damien berteriak. Itu aku. Sosok yang mengenakan topeng iblis perlahan muncul. Siapa kamu? Tyrone menuntut, mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu siapa pria ini. Lagi pula, Erudia sengaja merahasiakan identitas pria bertopeng ini setelah dia dikalahkan oleh Levi. Selain itu, dia telah ditugaskan untuk kembali diam-diam ke kota Auckland terlebih dahulu. Itulah mengapa Tyrone juga berada dalam kegelapan. Namun, Damien sangat menyadari identitas pria ini. Dia tahu segalanya tentang God of War, termasuk musuh yang terakhir. Itu sebabnya dia tidak asing dengan Asura. Dari satu pandangan saja, Damien langsung tahu pria ini adalah Windsor Campbell. Garnisun, klan teratas di Erudia, suka memilih wanita dan anak-anak. Windsor mencibir. Meskipun secara alami kejam, dia tidak sepenuhnya tidak berperasaan. Pria itu datang karena dua alasan. 1. Untuk melakukan tugasnya melindungi Zoe dan Emma. 2. Karena dia tidak bisa mentolerir perbuatan garnisun. Levi yang bertaruh denganmu, jadi seharusnya kau yang mencarinya. Apa yang kau lakukan dengan memilih dua wanita? Apa kau tidak mampu mencarinya? Kedua wanita ini berada di bawah perawatanku hari ini, kata pemenang. Tepat ketika Tyrone akan mengamuk, Damien buru-buru memberitahunya identitas Windsor. Hah? Ini dia. Tyrone tercengang. Itu benar. Dia dipindahkan ke Auckland City setelah beberapa masalah, tapi aku tidak pernah berpikir dia akan muncul karena taruhan ini. Kita tidak bisa berkelahi dengannya. Dia akan melakukan apa saja begitu dia kehilangan pikiran. Damien gemetar saat dia berbicara. Baik, garnisun akan menunjukkan belas kasihan padamu sekali ini saja. Kami tidak akan menghukum wanita, tapi Levi harus membayar dosanya sendiri. Kamu memang wanita yang ramah, Zoe Lopez, tapi Levi tidak pantas untukmu. Berkat campur tangan Windsor, Tyrone tidak punya pilihan selain melepaskan Emma. Kudengar Asura benar-benar berhati dingin, tanpa ampun, dan kejam. Kenapa dia mendukung Zoe? Damien sangat bingung. Kurasa itu karena dia tersentuh oleh tindakannya. Bagaimanapun, dia benar-benar wanita yang luar biasa. Olivia mau tak mau memandang Zoe. Pada hari ini, nama Zoe menyebar jauh dan luas di Auckland City. Semua orang mengungkapkan kekaguman mereka saat menyebutkannya. Insiden ini menjadi pembicaraan di kota. Zoe dan Emma buru-buru pergi ke Asura. Terima kasih atas bantuan Anda. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Asura memotongnya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu juga tidak perlu berterima kasih padaku. Dia menatap jauh ke dalam mata Zoe dan berkata dengan dingin, kamu memang layak untuk Levi. Kemudian, dia pergi tepat setelah mengatakan sesuatu yang tidak biasa ini. Hah? Kerumunan itu bingung. Bukankah ini tentang apakah Levi layak atau tidak untuk Zoe? Mengapa dia mengatakan itu sebagai gantinya? Apakah dia salah? Bahkan Zoe dan Emma merasa aneh. Meski begitu, mereka tidak terlalu memikirkannya dan pergi bersama anak itu. Bab 1149. Dengan itu, taruhan antara Levi dan Tyrone berakhir. Levi menderita kekalahan total, kekalahan yang mengerikan. Dia telah menjadi aib terbesar sekarang. Sebaliknya, Zoe mendapatkan rasa hormat dari hampir semua orang di Auckland City. Ini adalah pertama kalinya Tiffany melihat wanita itu. Levi sering mengatakan bahwa dia bukan tandingan Zoe. Itulah mengapa dia ingin mencari tahu seperti apa rupa Zoe. Mempertimbangkan bahwa yang terakhir baru saja melahirkan, bekerja keras selama sebulan terakhir, dan muncul dengan wajah telanjang, dia tentu saja tidak terlihat semenarik dia. Karenanya, dia kecewa pada pandangan pertama. Tapi setelah apa yang terjadi, Tiffany mengerti mengapa dia kalah dari Zoe. Aku tidak akan pernah sebaik dia. Sementara itu, jauh di utara, Levi baru saja menerima kabar bahwa Zoe bertemu dengan garnisun. Dengan raungan, es di bawah kakinya retak lebih dari 1000 meter. Syukurlah, Asura menyelamatkan mereka tepat waktu. Mereka baik-baik saja sekarang, lapor Phoenix. Levi menarik napas dalam-dalam. Sepertinya aku berutang satu lagi padanya. Aku dengan senang hati akan membiarkan dia mengambil alih sebagai God of War. Aku hanya berpikir untuk menghabiskan sisa waktuku dengan Zoe dan bayinya.
Azure Dragon dan yang lainnya segera berargumen, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu satu-satunya yang layak mendapatkan gelar seperti itu. Dia tidak bisa menggantikanmu. Iya, dia bahkan tidak dekat dalam hal kemampuan. Tidak sembarang orang barbar bisa menjadi God of War, tambah White Tiger. Levi terkekeh. Kalian jelas tidak mengerti dia. Dia tidak akan pernah menerima posisi itu jika aku menawarkannya padanya. Kamu membuat kami takut. Semua orang menepuk dada mereka sendiri. Jika Levi menyerahkan posisinya, negara akan berada dalam kekacauan total. Kita harus bekerja lebih keras sekarang, tim. Ayo hancurkan istana Raja Darah secepat mungkin. Teriak Levi. Saya melihat sesuatu, Jenderal, kata Macan Putih. Aku ingat dengan jelas bagaimana kita mengalahkan banyak anggota istana Raja Darah 3 tahun lalu, tetapi bagaimana mereka bertahan. Faktanya, mereka menjadi lebih kuat hanya dalam 3 tahun. Aku juga menyadarinya. Mereka benar-benar aneh. Sepertinya mereka menyerang kita secara membabi buta tanpa memikirkan tujuan apapun. Iya, fakta bahwa mereka yang memulai serangan terhadap kita benar-benar aneh. Yang lain sama bingungnya. Mata Levi sekilas memancarkan niat membunuh. Jangan pikirkan ini. Begitu kita menghancurkan istana Raja Darah, semua misterinya juga akan terpecahkan. Oke, semua orang menanggapi. Levi melanjutkan untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Itu semua agar dia bisa menyingkirkan istana Raja Darah sekali dan untuk selamanya. 1 tahun lagi berlalu, dan akhirnya, Levi memusnahkan istana Raja Darah secara keseluruhan. Untuk mencegahnya kembali, dia memusnahkan setiap anggota kelompok dan menolak untuk beristirahat sampai dia yakin tidak ada dari mereka yang bisa hidup kembali. Setelah permainan tarik ulur selama 1,5 tahun, mereka akhirnya muncul sebagai pemenang. Menurut perkiraan saat itu, mereka seharusnya membutuhkan setidaknya 4 tahun untuk melenyapkan istana Raja Darah. Sekarang, perjalanan pulang Levi telah dimajukan lebih dari 1,5 tahun. Dewa Perang mengirim gelombang ke seluruh dunia setelah mengalahkan istana Raja Darah sekali lagi. Saat Erudia membubung, seluruh dunia gemetar dengan kehadirannya. Mereka yang awalnya berencana untuk menyerang Levi sekarang menyerah sepenuhnya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan istana Raja Darah. Tidak ada orang lain yang bisa mendekati pencapaiannya. Dia masih Dewa Perang, tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya aku bisa pulang. Bu, Zoe, anakku sayang, aku pulang. Sudah waktunya bagi Levi untuk kembali. Betapa dia menantikan untuk melihat keluarganya. Bab 1150. Bangsa ini mengalami banyak perubahan besar dalam 1 tahun terakhir. Pertama adalah klan Garnisun. Pada hari Zoe menantang Garnisun, Damien telah ditunjuk sebagai penerus klan. Sebelumnya, klan Garrison bekerja di belakang layar sebagai keluarga kuno Erudia yang paling menonjol. Namun setelah Tyrone dan putranya mengambil alih, klan mulai beroperasi dengan strategi yang berbeda. Tyrone dan Damien memulai dengan memenangkan semua kerabat agunan klan Garrison dan mendapatkan kekuatan absolut atas seluruh klan. Kemudian, mereka membentuk kelompok keuangan yang sangat besar dan mengambil alih semua dananya. Selain itu, Damien bahkan mendirikan klub tempur khusus untuk merekrut pejuang terbaik di Erudia dan di seluruh dunia. Meskipun organisasi tersebut dikenal sebagai klub, pada kenyataannya, itu hanyalah cara bagi Garnisun untuk mendapatkan lebih banyak pion. Inilah tepatnya niat Tyrone dan Damien, untuk mengendalikan sebanyak mungkin kekayaan dan kekuasaan sambil juga memiliki sederet seniman bela diri di bawah komando mereka. Kemudian, pengaruh Garnisun menyebar ke seluruh Erudia dan negara-negara lain. Hanya dalam setahun, klan Garnisun menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu duduk dengan nyaman di posisinya sebagai keluarga kuno nomor 1 di Erudia. Selain itu, menjadi menantu keluarga Garcia berarti Damian dapat memanfaatkan sumber daya Garnisun dan Garcias. Dengan itu, duo ayah anak sekarang memimpin 2 keluarga kuno yang paling kuat. Tidak ada seorang pun di Erudia yang bisa melawan mereka. Hanya beberapa klan di benua yang cocok untuk mereka. Ada 1 orang lain yang berubah drastis dalam setahun. Itu adalah Zoe. Dalam waktu singkat, Zoe memperluas Morris Group 10 kali lipat. Karena itu, dia sekarang dikenal sebagai Ratu Dunia Korporat Selatan. Selain kerja kerasnya sendiri, dia juga memiliki seorang dermawan.
Erudia penuh dengan keluarga terkemuka, tetapi hanya ada 8 yang benar-benar dapat disebut sebagai keluarga kuno. Banyak orang tersentuh oleh keberaniannya pada hari dia menantang Garnisun. Bahkan, kepala keluarga kuno paling terkemuka ketiga di Erudia, Dale Lehman, menyatakan niatnya untuk mengambil Zoe sebagai putri baptis dan Forlevia sebagai cicitnya. Dengan bantuan keluarga Lehman, Garnisun melepaskan boikot mereka terhadap Morris Group, sehingga memungkinkan karir Zoe meroket. Situasinya sama sekali tidak seperti yang diharapkan Levi. Duo ibu anak itu tidak menderita sama sekali. Faktanya, mereka melakukannya dengan sangat baik sekarang. Levi berpikir bahwa Zoe pasti akan menjalani kehidupan yang sulit karena terus-menerus ditindas. Forlevia itu akan dibenci oleh keluarga Lopez dan Black, dan terpaksa mencari makanan di jalanan. Namun, anak itu sekarang dicintai oleh semua orang, seperti seorang putri. Bagaimanapun, dia adalah cucu baptis Dale. Siapa yang berani memperlakukannya dengan buruk? Emma kadang-kadang mampir untuk melihatnya juga. Kehidupan setiap orang tampak berkembang. Yang hilang hanyalah Levi. Meski begitu, mereka sudah terbiasa tidak memilikinya. Begitu banyak waktu telah berlalu sehingga dia perlahan-lahan dilupakan. Bahkan ada desas-desus bahwa Levi sudah mati. Bahwa dia telah dibunuh secara diam-diam oleh Garnisun. Namun, Garnisun tidak pernah mengklarifikasi rumor ini. Yang mereka katakan hanyalah bahwa dia telah menghilang. Bahkan Zoe sendiri pernah curiga bahwa ini benar. Lagi pula, ada bukti kuat dari rumor itu. Jika Levi masih hidup, mengapa dia tidak muncul setelah lebih dari setahun? Oleh karena itu, kemungkinan besar dia telah meninggal. Meski begitu, Zoe, Emma, dan beberapa lainnya tetap percaya bahwa dia masih hidup. Selama beberapa hari terakhir, Erudia dipenuhi dengan kegembiraan. Pahlawan negara itu, Dewa Perang, telah mengalahkan Istana Raja Darah sekali lagi dan membawa kemuliaan bagi Erudia. Ingat, Evie, kamu harus selalu mengagumi orang-orang seperti Dewa Perang. Iris berseri-seri sambil menggendong gadis kecil itu. Dia kebetulan sedang membaca artikel berita tentang God of War. Zoe juga tersenyum. Tiba-tiba, anak itu menjadi terbelalak saat dia menatap bagian belakang sosok perkasa dalam gambar. Ayah. Ayah. Bersambung.